معطى الاسكندري رضي الله عنه وعلى من وعلى ابن ابو الشيخ محمد علي بن عبد الله بن احمد برس وعلى من به العالم العربي لشيخنا الشيخ ابو محمد المدد واحمد المدد وعلى من وسلفنا صالحهم على حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد وصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. أولاً الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حال من كتب بدر الأبدين والدهرين يدل عنكم من جميع المسلمين وسلم قال المنبدرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. Maha suci Allah yang menutupi akan rahasia kewalian dengan nampaknya sifat kemanusiaan. Maha suci Allah yang menutupi rahasia kewalian dengan nampaknya sifat kemanusiaan. Wa dhahara bi azamati rububiyah, dan Allah menzahirkan dengan kebesaran sifat ketuhanan bi idharil ubudiyah, pada nampaknya sifat ubudiyah. Subhana man satara siral khususiyah bi dhuhuril basyariyah. Berapa banyak orang tidak mengetahui seseorang itu wali karena mereka melihat sifat kemanusiaan wali tersebut. Dan Allah tutupi rahasia kewalian itu, misalnya karamat-karamat wali itu. Secara zahir kita kadang melihat karamat sidin, tapi sebenarnya mereka itu wali-wali Allah Ta'ala. Karena kita melihat cuma sifat kemanusiaannya, lalu kita terhijab dengan itu rahasia kewalian seseorang tadi. At-tasbih wa tanzihul haqqi subhanahu an ayyatasifa biwasfin yunaqidul kamal. Kata-kata tasbih subhana itu mensucikan Allah Ta'ala daripada Allah itu bersifat daripada kekurangan. Ayyatasifa biwasfin yunaqidul kamal. Kata-kata tasbih itu menunjukkan Allah itu sempurna. Subhanallah, artinya maha suci Allah, maha sempurna Allah. Au yajulu fi mahiyatil mithal, au yahiddu bil hudud, au tahwihi agnabul wujud, au yakhla anhu mawjud. Wasitru, dan arti sitir itu huwa as-sawn wal hibdu. Sitir itu artinya mananya terpelihara. La minal qahri wal ihatati huna, tidak daripada sifatnya qahar atau sifat yang meliputi di sana. Wasirul khususiyah wa ma'udallah fi min sirri tauhidihi asrara khawasi abidihi. Yang dimaksud sirul khususiyah, rahasia kewalian, rahasia kekhususiatan, itu Allah letakkan akan dia daripada rahasia tauhidnya, tauhidnya Allah, akan rahasia wali-wali Allah Ta'ala. Jadi rahasia Allah itu Allah letakkan lawan wali-wali Allah. Maka pun kita hendak dapat ilmu rahasia Allah itu, paraki dan mengaji kita lawan wali-wali Allah. Fakanu bidzalikal ikhtisas urafa'a udaba'a, adalah wali-wali tersebut dengan demikian itu sirul khususiyah, dengan sir tauhid tersebut atau sir khususiyah tersebut, urafa'a udaba'a, mereka itu ahli ma'rifat dan mereka itu ahli adab. Urafa'a udaba'a wa afadahum kull halin saniyin wa khuluqin radhiyin wa maqamin alwiyin.
dan mereka itu membawalah ia akan mereka itu setiap hal yang terpuji dan akhlak yang diridhoi dan makam yang tinggi. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu orangnya, kelakuannya saniin terpuji, akhlaknya selalu ridho lawan Allah, dan mereka mempunyai makom yang tinggi. Wal ikhtisas, yang dimaksud ikhtisas itu kemuliaan atau keistimewaan. Wa imtinanun, itu anugerah. Imtinan itu anugerah. Allah memberi rahasia kewalian lawan wali-walinya itu. Imtinanun itu anugerah daripada Allah. La fi muqabalati amalin wala wasilatin wala amalatin wala hilatin, bukan hasil daripada amal atau wasilah atau daya upaya. Bal latifatun min nuri kamalihi, bahkan itu daripada nur sifat sempurnanya Allah. Bal latifatun min nuri kamalihi fiha majmu'atun tajalliyatu jamalihi wa jalalihi, dan kamal itu daripada sifat kemuliaan Allah itu kumpulan tajalli, jamal dan jalal, lalu disebut namanya kamal. Jadi wali itu, wali-wali Allah itu terkumpul di situ ada dua sifat lawan wali itu, jamal, jalal. Maka apabila nang dua ini ada, jamal, jalal itu, maka orang itu disebut kamal. Kamal itu, arti kamal itu sempurna. Sempurna itu apabila terkumpul dua jamal, jalal. Ada sifat lamah, ada sifat keras. Kada keras perlu, ada lamahnya, ada kerasnya, ada lamahnya. Apabila dua ini terkumpul, itu disebut kamal. Wa majmu'u aliyati awsafihi ahalalaha bisamiki ilmihi wa batini amrihi, maka Allah mengahlikan baginya pada terdahulu ilmunya dan pada batin perkaranya, qawabila istikhraja min dhulmatil adam, akan menerima istikhrajiha pengeluaran akan dia daripada asalnya tidak ada. Summa auda'atil kal qawabila wa ayyanatil kal ayyana dalika sirat ikhtisasi, asalnya kadada, lalu Allah andak itu sirrul khususiyat tersebut, wal wahbal imtinani, dan pemberian Allah atau anugerah Allah, wal faidar rabbani wa nafasar rahmani, thumma qara ala sirhi ayyuda'a wa yubdala liman laysa lahu ahlan. Siril khususiyah itu Allah berikan kepada itu para wali-walinya, dan Allah tidak akan memberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi ilmu sir itu kada sembarangan orang yang dapat. Ilmu sir itu Allah taruh, Allah letakkan lawan wali-wali Allah Ta'ala. La ya'riful wali ilal wali, tidak tahu dengan wali itu kecuali wali. Karena wali-wali itu mereka menutupi kewaliannya macam-macam cara. Wali-wali itu menutupi kewaliannya macam-macam cara.
Wa albasati kala ta'iba min muhitati kasaifil basyariyah. Maka Allah beri pakaian akan yang demikian itu sifat kewalian tersebut bimuhitati kasaifil basyariyah dengan meliputi sifat-sifat kemanusiaan. Dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kadang-kadang karena orang melihat sifat kemanusiaan wali tadi, lalu orang kadang menganggap sidin itu wali, dikiranya model kayak orang biasa aja. Kenapa? Karena orang melihat sifat basyariahnya. Sidin itu bisa misalnya sarik, sidin bisa marah, padahal sidin menutupi itu kewalian sidin. Ada gawian wali-wali itu menutupi kewalian sidin dengan macam-macam cara. Lalu karena orang melihat sifat basyariah wali tadi, lalu orang kada percaya sidin ini wali. Kayak kan banyak orang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan khalifah yang lain. Orang tahu sidin itu cuma khulafaur rasyidin. Padahal sidin itu wali zahir batin. Zahirnya sidin khalifah, tapi sidin itu sebenarnya wali. Menutupi kewalian itu dengan jabatan sebagai khalifah. Babtaqarat ila muqimin yuqimuha wa rabbin yurabbiha wa razzakin yut'imuha wa yaskiha wa dhahara 'azamatu rububiyyah fi dhuhuri sirri rububiyyah. Maka nampaklah kebesaran sifat ketuhanan itu pada nampaknya rahasia ubudiyah. Wa 'azamatu rububiyyah ya asmaul qahri. Dan yang dimaksud kebesaran sifat rububiyah itu, sifat Tuhan ini itu, yakni nampaknya asmaul qahar, nama Allah al-qahar, nama Allah al-qahar. Walam yabtakir ilaiha, walau lam yabtakir ilaiha, jikalau kita tidak berhajat kepadanya, lam yadhar sultanu tilkal asma, niscaya tidak nampak raja yang demikian itu asma yani al-qahar. Wala ta'ayyanat madhahiruha wala ta'ayyanat madhahiruha ay wala taghayyabat madhahiruha, niscaya jikalau tidak ada asma al-qahar itu, la taghayyabat, niscaya hilanglah itu madharnya. Wa subhanahu ma'atafa fi dhuhuri azamati, maha suci Allah, alangkah bersifat kasih sayang Allah pada nampak itu sifat kebesarannya. Wa ma'azama fi latifi hikmatihi, wa hadha sirrul ubudiyah, wa kullama kanat asfa kanat dhuhur fiha akmala. Dan adalah ini rahasia sifat ubudiyah itu, manakala adalah wa kullama kanat asfa, manakala sir ubudiyah itu asfa lebih bersih, karena dhuhuru fiha akmala, maka nampaknya sir ubudiyah itu akmala lebih sempurna. Wala yarqa ila maqamatil kamal, maka seseorang itu tidak bisa naik kepada makam kesempurnaan. Walam ya'rud ila saniyil wisal illa bi sulamil ubudiyah, tidak bisa naik seseorang itu kepada rahasia itu wasil kepada Allah kecuali melewat ubudiyah. Jadi sirrul khususiyah atau itu makam kesempurnaan itu melewat ubudiyah. Ubudiyah itu andaknya yakni di hati.
Ubudiyah itu andaknya di hati. Kalau ibadah andaknya di anggota zahir, sujud, ruku, macam-macam. Jadi sifat kesempurnaan atau untuk mencapai wasil lawan Allah itu wasilahnya ubudiyah. Jadi ubudiyah itu kadang-kala ditinggal. Wasulamu ala ilal kamali tariqani, dan tangganya sulamu lahu ilal kamal untuk mencapai kesempurnaan tariqani, ada dua jalan. La yutimmu ahaduma illa bitishamil akhar, tiadalah sempurna salah satu keduanya kecuali beserta dengan yang lain. Wa ahaduha huma ilal uluwi wa yusamma qalban, pertamanya untuk mencapai ketinggian melewat hati, wal akhar ilal khumul wal dhubul wal inkimas wal intimas wa yusamma nafsan, yang kedua lewat itu khumul, tersembunyi. Jadi di samping apa tadi, ubudiyah itu menghajatkan dua jalan, melewat hati, yang kedua yakni ketujuh khumul, kita itu menyembunyikan ubudiyah kita. Ibadah kita itu atau ubudiyah kita itu jangan diketahui oleh orang banyak. Yusama nafsan, dinamai orang yakni nafasan, yakni napas. Kan kalau napas itu ibadah nafas kita nih, kan ada ibadah ubudiyah hati, ada ubudiyah nafas. Ubudiyah nafas ini orang kadang-kadang tahunya. Kalau kita misalnya berwirid atau baca Quran, baca dalail, baca sholawat, baca zikir, baca tahlil, orang tahu. Tapi ketika nafas, ketika itu nafas kita, zikir nafas itu, orang kadang-kadang tahunya. Kenapa? Karena nafas kita itu masuknya nyaman, keluarnya nyaman. Itu orang ada dan tahunya ketika nafas kita itu berzikir. Jadi mungkin kita hendak sempurna, hati zikir, nafas zikir. Pakulama nazalati nafasu manzilat safal qalbu safalil qalbi manhalun, manakala nazalat turunlah itu nafas akan satu tempat, maka bersihlah bagi hati itu akan jalannya. Wa ala liruhi maqam, dan tinggilah bagi ruh itu makamnya. Waktasa asirru tajallian, dan memakailah itu sir akan tajalli. Hakada, maka seperti itulah. Jadi dari nafas ini nang maulah hati kita bersih, daripada nafas ini nang masuk keluar nafas ini roh kita itu semakin naik makomnya. Kita ini disebut manusia itu karena nafas, atau nafas itu disebut roh. Kita ini nilai kita ini disebut manusia itu karena ada nafas tadi, nafas nang zikir tadi. Kalau nafas itu sudah hilang, orang kena menyebut kita mayit, atau orang meninggal, atau disebut orang kita itu jenazah. Hati itu bersih ketika nafas kita itu selalu zikir, roh kita itu selalu naik ketika nafas kita itu berzikir. Ya, nah orang biasa kan hendak kuring, lalu inya apa baudu, hendak kuring, lalu inya apa bacaan. Karena ketika orang itu suci, ruhnya itu akan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Lalu ruhnya itu kena bertemu dengan ruh orang-orang yang suci. Kenapa? Karena ia suci.
Wal ubudiyah bil qulub wujudu ta'zim wal ijlal, dan ada ubudiyah bil qulub dengan hati. Wujudu ta'zim wal ijlal, adanya kita mentakzimkan Allah, wal ijlal dan memuliakan Allah, wal intiwa tahta muhriqatil jalal, dan kita tunduk di bawah hukum jalalnya Allah. Dan kita intiwa ridho di bawah hukumnya Allah. Apa yang terjadi lawan kita, kita ridho. Wal ubudiyah bil arwah, ada yang disebut ubudiyah dengan roh. Husnul ta'adzubi wal itraq wal haya wasinatul janabi ilahi. Ubudiyah dengan roh, kita husnul ta'adzub, baik adab lawan Allah Ta'ala, wal itraq, dan kita tunduk dengan hukum-hukum Allah, wal haya wasinatul janabi ilahi, dan kita menjaga janabil ilahi, akan menjaga akan hukum-hukum Allah tersebut. Wa ubudiyatul asrar, ada yang disebut ubudiyah asrar, sir bil ihtiraq binirat itajalli, dengan ihtiraq, dengan terbakar dengan api tajallinya Allah Ta'ala. Wadhihab fi sifatil haq, dan hilang kita pada sifatnya Allah Ta'ala. Ubudiyatul asrar, kita tidak ada punya sifat, yang ada cuma sifat Allah. Wa ubudiyatin nufus bidzillati wal ibtikar, ubudiyah diri, yakni dengan cara idillah wal ibtikar, kita menghinakan diri, wal ibtikar, kita berhajat kepada Allah, wa dawamin inkisar wal istighfar, dan kita mengakali tawadhu serta mengakali baca istighfar, wa sabbil khidmati an syaibatil iktirar, dan bersihlah taat kita daripada campuran ini tipuan. Bersih taat kita daripada campuran ini tipuan. Artinya jangan sampai taat kita ini macam-macam isinya. Wa kadzalika mimma la yanqadhi bi qidha'il a'mar, dan selain daripada yang demikian itu, daripada barang yang tidak habis dengan habisnya ini umur. Walau zahara sirru rububiyyah lan halal nizamul ubudiyah, jikalau nampak rahasia ketuhanan itu, niscaya terpacul aturan-aturan ubudiyah itu. Cakar rahasia ketuhanan nih terbuka lawan kita, aturan ubudiyah itu ujar sidin hilang. Kadada lagi orang nang sembahyangnya, kadada lagi orang nang puasanya. Kalau dizahirkan Allah, dibukakan Allah rahasia ketuhanan itu. Pamin huna, karena itulah la yajuzu liman inkashafa lahu idharuhu, tidak boleh bagi orang yang sudah melihat bagi orang yang kasyaf melihat itu rahasia ketuhanan untuk menampaikannya. Jadi rahasia ketuhanan itu jangan dibuka. Kalau kita sudah dapat rahasia ketuhanan itu, jangan dibuka di tengah orang beranak. Jadi ilmu rahasia itu ada. Bal yasunuhu wa yasturuhu, bahkan hendaklah ia jaga, ia pelihara, dan ia tutupi akan dia yang sir rububiyah tersebut, li baqa'i hadzal nizam, supaya ini ubudiyah tetap terjaga, supaya syariat ini tetap terjaga. Ada orang-orang yang apa? Yang dibukakan Allah itu ilmu tadi sir rububiyah, rahasia ketuhanan tadi. Lawan inya ketika ia dapat sudah sir rububiyah tadi, nizamul ubudiyah itu inhala itu terpacul. Kadada lagi lawan mereka itu nizamul ubudiyah, aturan ubudiyah itu. Kayak
Rasulullah itulah. Sidin sirul rububiyah itu sidin dapat. Tapi kenapa syariat tetap dijaga sidin? لبقاء هذا الندم والتحام هذا المقام في ذلك ففي العبودية أسرار ظهرنا بها أسمى الإله وشرع الدين والحكم. Pada fafil ubudiyah, di dalam makam ubudiyah ada rahasia yang zahir dengan dia, nama Tuhan, syariat agama dan hukum. Falau zahara lam yakum dinun kadzaka, dan jikalau itu nampak, niscaya lam yakum dinun kadzaka, niscaya tidak ada ini agama seperti itu. Wala taghayyabat suwarul ahkami wal kalami, sirun ikhtisas fil azal manna biha ala lataifi ayan fil adam. Rahasia kekhususiatan itu pada azal, mana Allah memberi nikmat dengan dia, dengan rahasia kekhususiatan tersebut, ala latafi ayanin, atas itu nang halus-halus daripada ini benda fi adab yang asalnya tidak ada. Artinya seluruh benda itu di situ nampak sir rububiyah. Di seluruh benda itu nampak sir rububiyah. Yang nyata ujar sidin ubudiyah itu kita kerjakan. Karena ujar sidin sir rububiyah itu punya dapat dijaga. Wa idza alimta anna 'azamata rububiyyah lam yakmul dhuhurha wa lam yusharrik wa lam yashruk nuraha illa fi rib'atil ubudiyah. Dan apabila engkau tahu bahwasanya kebesaran sifat rububiyah itu tidaklah sempurna nampaknya, tidaklah nampak nurnya kecuali pada tingginya itu ubudiyah. Makin tinggi makin kuat ubudiyah kita, makin nampak sifat rububiyah tersebut. Wahia al-buqatul mubarakah, karena ubudiyah ini buqatul mubarakah, tempat yang paling berberkat. Al-buqatul mubarakah. Wa zaitunatul mudhi'ah, ubudiyah itu zaitunatul mudhi'ah, itu yakni seperti pohon zaitun yang terang. Wal khaslatul radiyah, dan perkara yang diridhai. Fayakunu hidain man ukima fiha wa ahsanat istiqamah fiha qad takammalat ladaihi al-minnah. Maka ketika itulah barang siapa didirikan di dalam makam ubudiyah dan ia istiqomah padanya, maka sungguh sempurna itu anugerah. Wa azumat indahu an-ni'mah, dan besarlah di sisinya itu nikmat. Jadi nikmat yang paling besar itu apabila orang itu diandang Allah di makam ubudiyah. Ibadahnya, orang ubudiyah itu ibadahnya cuma melaksanakan perintah Allah, ibadahnya cuma karena cinta lawan Allah, lain pada itu inya kadada. Wal ubudiyah kama alimta anna laha zahiran wa batinan, yang namanya ubudiyah itu ada zahir ada batin. Ubudiyah itu terbagi dua, ada zahir ada batin. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, karena itulah berkata mu'allif radhiyallahu an, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Jangan engkau meminta lawan Tuhan engkau kenapa doa-doa engkau, permintaan engkau itu lambat kabulnya, tetapi tuntut olehmu akan diri engkau kenapa engkau itu tidak beradab dengan Allah. Kalau pang bahasanya batakun Allah, ya Allah kenapa doa Allah ini lambat kabul, jangan itu jadi senang kem takunakan, tapi takuni diri engkau, kenapa diri engkau ini kada beradab lawan Allah.
Artinya salahnya itu di diri kita. Kita banyak kadab-adab lawan Allah. Kadab-adab lawan Allah itu ketika dapat bala musibah kita kadang sabar, ketika dapat nikmat kadang syukur, ketika dapat qadha kita kadang ridha. Itu kadab-adabnya kita lawan Allah. Lalu talib rabbaka, la tutalib rabbaka wa tunajizhu fi amrin tatlubu minhu. Jangan kamu menuntut akan Tuhan engkau supaya Allah itu mengabulkan pada perkara yang engkau minta. Dan apabila kalau meminta Allah supaya apa hajat kita Allah kabulkan, fala tastahiqqa alaihi haqqan, karena kita kada berhak nah hendak minta apa permintaan kita itu dikabulkan Allah situ sini. Bal marbubu mahkumun alaihi, yang namanya hamba itu mahkumun alaihi, itu menunggu hukum atas. Artinya kita ini tasarah Allah ya. Warabbu yatasarrafu min ghairi hajrin alaihi, dan Allah Ta'ala itu yatasarrafu sidin menggunakan daripada ketiadaan hajrin alaihi dipaksa atasnya. Kita naran hamba itu tasarah Allah ya. Wala bayyinata bima amara ilaihi fa innahu la yus'al amma yaf'alu, karena Allah itu kada ditakuni apa yang ia perbuat. Kalau kita misalnya kita minta lawan Allah ni lambat pada kabulnya. Kalau Allah kena ditakuni Tuhan kenapa ben lambat mengabulkan permintaan ulun? Li kamali rububiyyati, karena sempurna sifat ketuhanannya. Wa qahri uluhiyati wa hum yus'alun an adai haqqi rabbihim, nang ditakunakan itu kena kita apakah kita sudah menunaikan hak rabbihim Tuhan mereka. Kita ini jadi lambat kabul tadi, kita sudah melaksanakankah hak Allah Ta'ala lawan kita? Wa tadhim dami ilahihim an ayu syarika fi mamlakatih, dan membesarkan itu kita membesarkan Allah Ta'ala daripada kita mensyirikatkan pada kerajaannya, au yu'arida fi aqdiyati, atau kita ma'itirat pada qadhanya. Artinya kita ini bujur kada sudah melaksanakan hak Allah. Yani hak Allah itu kita membesarkan Allah, yakni jangan mensyirikatkannya, dan kita jangan ma'itirat apa yang diqadhakannya. Kalau gawian kita misalnya ma'itirat lalu kita minta lawan Allah hendak kabul situ sini, nah kayak bau jadi sedikit. Sedangkan kita gawian syirik, sedangkan gawian kita katuju ma'itirat lawan Allah. Yang apa kita hendak dari kabul ya sini doa kita itu gawian kita syirik, gawian kita ma'itirat lawan takdir Allah, ma'itirat lawan qadha Allah Ta'ala. Kita kadang menerima takdir. Walaysa janabu rububiyyah mahallan lil mutalabah wa mahallul mutalabah maqamul ubudiyah. Tidak ada itu janabur rububiyah, pihak itu jihadnya Allah Ta'ala itu atau ketuhanan itu menjadi tempat bagi kita meminta-minta, tetapi makam meminta-minta itu ketika orang di makam ubudiyah. Wahya an-nafsu, biasanya yang ketujuh minta itu nafsu. Waman akasal qadiyata bahwa bil uqubati ajdadu waman akasal qadiyata bahwa bil uqubati ajdadu
ومن وبيل النكال أجدر حيث طلب من هو مستند من الأمر والتقدير لمن هو محل المطالبة بالقيام بحق ذلك المقدر الحكيم والسيد العليم فلا يخفى ما في ذلك من سوء الأداب وفضل الجهل من وجوه عديدة. Dan orang-orang yang itu menuntut lawan Allah Ta'ala dan ia tidak percaya itu dengan takdir, fala yakhfa ma fi dzalika min su'il adab, maka tidak tersembunyi lagi orang itu su'ul adab, wa fadhil jahli min wujuhin adidatin, dan orang itu nyata jahil. Jadi orang-orang yang tidak ridho, tidak percaya dengan takdir Allah itu orangnya jahil. Min wujuhin adidatin, daripada jalan yang adidah yang banyak. Wa minal iturat bi akamillah bima huwa mamnu'un anhu wal akhar at-takhayyuru alaihi mimma la ya'lam bihi biwajhil khairati. Setengah daripada itirat pada hukum Allah yang kita dilarang baginya, paminal itirat bi ahkamillah bima huwa mamnu'un anhu wal akhar at-takhayyuru alaihi bima la ya'lamu bihi biwajhil khairah, yakni dia memilih atasnya dengan apa dan ia tidak mengetahui apakah pilihannya itu baik. Allah memilih akan A tapi kita hendak memilih B, padahal pilihan B kita itu kada baik. Itu termasuk ma'itirat, kita kada mau menerima itu pilihan Allah. Padahal Allah sudah memilih akan A tapi kita hendak B, berarti orang itu ma'itirat lawan hukum Allah. Wasalis al-istijal, dan yang ketiga ada orang yang ma'itirat lawan Allah itu dia ketujuh istijal, badadas. Cakainya minta itu inya hendak badadas kabulnya. Istijal itu watihamullah biwa'di. Orang yang badadas itu dia jahat sangka lawan Allah pada masalah janjinya. Padahal Allah berjanji apabila kita berdoa itu Allah kabulkan. Lalu kalau ini hendak badadas kabulnya, berartinya jahat sangka lawan Allah, dia memandangkan Allah itu kena kada menepati janji. Wadzalika huwa dhannu su', itulah yang disebut jahat sangka. Bal haqqul abdi ayat luba min Allah ma taqbid bima huwal khairu indah. Tugas seorang hamba hendaklah ia minta lawan Allah, setelah itu dia berserah diri bima huwal khairu indahu, dengan apa yang ia lebih baik di sisinya. Artinya doa tetap kita laksanakan, kita minta lawan Allah tetap laksanakan, dan setelah itu tafwid, kita berserah diri kepada Allah. Allah itu jangan dipaksa. Wal aslah ladaihi, dan apa yang paling baik ladaihi di sisinya Allah. Wa yakunu talabu ubudiyatan, dan adalah permintaannya itu semata-mata ubudiyah. Jadi kalau misalnya kita berdoa, kenapa jadi kita berdoa? Karena semata-mata melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi bukan berdoa itu karena hendak mengunting kabulnya, tapi berdoa itu niatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu niat kita berdoa. Niat kita berdoa itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Jadi terserah aja doanya hendak panjang kah hendek kah. Tapi alasan kita berdoa, niat kita berdoa untuk melaksanakan perintah Allah. La li hadzim yatlubuhu, bukan hendak maunting kabulnya. Kan di doa tuh misalnya kita minta Allahumma inni as'aluka rizqan, misalnya halalan. Ya Allah, ulun minta lawan pian rezeki.
Kita bukan hanya meunting kabulnya supaya dapat rezeki tadi kada. Tujuan kita baca doa semata-mata melaksanakan perintah Allah. Karena uni itu fi'il amar itu Allah nama nyuruh, berdoalah kamu kepadaku. Atau misalnya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah ulun minta lawan pian yakni surga. Kita minta tersebut bukan karena hendak maunting surganya, tapi kita hendak berdoa tadi semata-mata melaksanakan perintah Allah. Doanya tetap kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tapi niatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Maka ketika kita berdoa niatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka doa kita tadi disebut namanya ubudiyah. Kita misalnya sembahyang itu niat kita semata-mata melaksanakan perintah Allah. Aqimus shalah, dirikan oleh musolat. Kita melaksanakan sholat apabila kita niatnya melaksanakan perintah Allah, maka sholat kita itu disebut namanya ubudiyah. Kita berzakat, mengeluarkan zakat karena melaksanakan perintah Allah, maka itu disebut zakat itu ubudiyah. Kita naik haji dan umrah, atimul hajja wal umrata, niat naik haji dan umrah melaksanakan perintah Allah, maka naik haji kita dan umrah kita itu disebut ubudiyah. Jadi ubudiyah itu melaksanakan perintah Allah. Apapun itu pekerjaan, apabila niat kita melaksanakan perintah Allah, maka pekerjaan itu disebut namanya ubudiyah. Apabila kita sudah dapat makam ubudiyah, satu saat nanti Allah akan memberikan sirrur rububiyah. Bal inna ladzalika matlub faqad asarul ijabah. Kalau misalnya setelah berdoa lalu apa doa kita itu dikabul oleh Allah, faqad dhahara lahu asarul ijabah, maka nampak baginya itu kabulnya. Wa haqqaqahu bima la yadhharu bahwa minal ilmil musta'siri biduna khalqi. Berarti kabulnya itu dari Allah, bukan dari makhluk. Walaysa lahu ayutalibu biduri ma huwa musta'sirun bihi bal yaskunu wa yadminu wa yusinu dhanna. Tetapi hendaklah kita berdoa atau kita tetap minta dan kita tenang dan tenteram dan kita baik sangka lawan Allah. Wala yaqta min fadlillah azmau, kita kadang memutuskan dari anugerah Allah akan itu niat tersebut. Wa yanduru ala mamari saati wal awqat. Artinya ketika kita berdoa, doa kita itu pasti kabul. Jangan hendak ujar sidin, misalnya berdadas, jangan. Pokoknya doa kita itu kabul. Nabi Musa aja mendoakan apa? Supaya harta Fir'aun, harta Qarun itu tenggelam. Itu 40 tahun hanya kabulnya. Supaya harta Qarun itu sampai ke Indonesia dapat harta Qarunnya. Padahal di Mesir itu didoakan sidin 40 tahun hanya kabulnya. Saat itu janggut kawat ya, tapi berjanggut kawat tapi kabul juga. Artinya apabila kita tuh minta lawan Allah, apa aja yang kita minta lawan Allah itu pasti kabul. Cuman sabar ya kita menunggu. Karena Allah memberi kita mengabulkan doa kita itu di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat itu nanti dikabulkan Allah. Itu yakin ya biar doa kita itu kabul. Yantadhiru, tunggu jauh dari sini. Yantadhiru ala mamarisa wal awqat
wal anfas wala awqatun tadru fi athar, dan Allah itu baginya awqatun, ada beberapa waktu yang Allah nampakkan padanya itu. Faqad tadharu min haitsu la yahtasib ad-da'i anna dzalika min athari du'a. Terkadang faqad sungguh nampak dari sekira-kira tiadalah mengira itu orang yang berdoa anna dzalika min athari doa, itu daripada doanya. Kadang-kadang udah bertahun-tahun hanya doanya itu kabul. Kadang-kadang bertahun-tahun doanya itu kabul. Padua wal mad'u bihi wa da'i bi ahkami azaliyatin marmuziyatin bi yadi qadirin hakimin. Doa dan yang didoakan dengan dia, wadai dan orang yang berdoa itu bi ahkamin azaliyatin dengan hukum-hukum yang azali, mazmumatin bi yadi qadirin hakimin, nang mangabulakannya itu di tangan Allah yang kuasa lagi yang bijaksana. Doa kita nang didoakan nang berdoa qad qaddaral awqat wal ahwal, dan Allah sudah mentakdirkan waktunya dan halnya, wa miqdaral umur, dan kadar perkaranya. Fala syai'a yata'adda waqtahu, maka tidak ada sesuatu yata'adda yang melampaui akan waktunya, wala yataqa'adu anhu. Allah sudah mengkadarkan waktunya. Ujar Allah kabul doa ini wayah ini, kabul doanya ini 2 tahun akan datang, macam-macam. Sudah ditakdirkan Allah beratan, sudah ditakarakan Allah apabila kita berdoa, doa kita itu pasti kabul. Nang tahu itu Allah Ta'ala. Fa idza alima al-abdu dzalika fa sana ahwalahu wa mutalabatuhu sawmil adab. Maka apabila ia sudah tahu si hamba yang demikian itu, hendaklah ia memperbaiki halnya akan permintaannya dengan beradab. Bahwa al-matlub minhu lihadal hakimil qadir, dan ialah yang dituntut daripadanya bagi ini Allah Ta'ala al-hakim, yang bijaksana lagi yang kuasa, wa huwa rabbuhu wa sayyiduhu wa malikuh, dan ia sebagai Tuhannya dan petuanannya. Artinya adab kita berdoa itu jadi sidid, yakni satu, semata-mata melaksanakan perintahnya. Yang kedua, jangan maunting kabulnya. Ketiga, jangan berdadas. Doa tetap dilaksanakan. Fala tutalib bil matlub innalahu waqtan mata hana ibanatu ata ajilin. Jangan kamu menuntut dengan permintaan itu situ sini atau waktu itu juga kabulnya, karena apabila sudah nyata kabulnya ata ajilin, Allah mendatangkan dengan segera. Apabila sudah waktunya, Allah datangkan dengan segera. Wa talibin nafsa bil haqqil ladzi talaba, tapi yang engkau tuntutlah diri engkau dengan Allah itu minna fadzaka maqamal abdu fil amal, maka yang demikian itulah makamnya si hamba fil amal, pada itu amal. Yang dituntut kita jangan adab lawan Allah, adab lawan Allah Ta'ala itu ketika berdoa. Jadi jangan maunting kabulnya, jangan hendak berdadas. Doa tetap dilaksanakan. Tsumma idza qama Allah bima huwal matlub minka dzaka bi anna yuqima dhahiraka fi khidmati wa imtisali amri. Misal apabila Allah mengandak engkau, yakni zahir engkau taat kepada Allah, zahir engkau melaksanakan perintahnya, wa batinaka, dan batin engkau mustasliman li hukmi, kamu tunduk lawan hukumnya, munqadan lima syariat, tunduk bagi kehendaknya, ya talaqa mawaqi al-qadri biridho wa taslim, dan engkau ridho ketika dapat takdir dan tunduk. Iku nafsa bil ahkam ala haddil amri la yata'adda wa la tuhil qiyam bi siwa bayakunu ghayatu matlabi imtithala amri sayyidihi. Puncak daripada tuntutannya itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Fa idza kana kadzalika fala mariyata fi annahu qad akmala ni'matu alaih. Maka ketika zahir orang itu didirikan Allah, taat kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, batinnya tunduk lawan hukum-hukum Allah, tunduk lawan kehendak Allah, maka itulah nikmat yang paling sempurna atasnya.
Apabila zahir orang itu taat kepada Allah, batin orang itu ridho dengan hukum Allah, tunduk dengan hukum Allah, dan niatnya taat itu semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka sempurnalah nikmat orang tersebut. Jadi kesempurnaan nikmat itu zahirnya beribadat, batinnya tunduk lawan hukum Allah, tujuannya beribadat itu semata-mata melaksanakan perintah Allah, faqad akmala nikmatahu, maka sungguh sempurna nikmat atas orang tersebut. Jadi kesempurnaan nikmat itu letaknya apabila zahir kita taat kepada Allah, apabila batin kita tunduk dengan hukum Allah, dan apabila zahir kita taat semata-mata melaksanakan perintah Allah, disitulah kesempurnaan nikmat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول أجمعين وعفاني كريم يا رحمن يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا غيب توسلنا إليك بالحبيب قبل حاجاتنا قبل حاجاتنا قبل حاجاتنا